Halo, salam jumpa kembali teman-teman Diva Lovers. Bersama saya Asti Klein Stoiber. Mari kita berkunjung ke Masjid Raya Sultan Riau 1867 yang berada di Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Dari kota Tanjung Pinang menuju Pulau Penyengat yang berukuran kurang lebih 2.500 x 750 meter, dengan naik perahu tradisional nelayan hanya dibutuhkan waktu sekitar 15 menit. Dan kini kita melayang dan bermimpi ke masa kejayaan lalu. Masjid Raya Sultan Riau dibangun pada masa Engku Putri Raja Hamidah, istri Sultan Mahmud Shah, penguasa Riau. Kerajaan Riau Lingga adalah penerus atau kelanjutan dari Kerajaan Malaka yang pada suatu waktu pindah ke Johor Lama dan kemudian ke Kepulauan Riau sebagai akibat dari kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Raja Ja'far yang di Pertuan Muda VI menjadikan Pulau Penyengat sebagai tempat kediaman resminya. Raja Ja'far merupakan putra Raja Ali yang di Pertuan Muda IV. Pada abad 18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sanalah ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Bintan. Dia menguasai wilayah istrinya, Raja Hamidah, pada tahun 1804. Anaknya kemudian memerintah seluruh Kepulauan Riau dari Pulau Penyengat. Sementara itu, saudara laki-lakinya memerintah di Pulau Lingga di sebelah selatan dan mendirikan Kesultanan Lingga Riau. Perebutan pengaruh di Selat Malaka melalui persetujuan yang disebut Treaty of London 1824 telah memecah keutuhan kerajaan Riau Lingga, Johor, dan Pahang, terutama dalam hal penggunaan bahasa Melayu.
Di Pulau Penyengat, Raja Haji, pujangga terkenal dari Riau, menyusun kaedah tata bahasa, ejaan, dan perkamusan serta menjadikan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa buku dan kesusastraan. Di antaranya yang tersohor yang berjudul Gurindam 12. Pulau Penyengat yang masih meninggalkan banyak kitab-kitab dan naskah-naskah kini merupakan tempat merujuk mengenai bahasa Melayu. Pulau Penyengat Indera Sakti dalam sebutan sumber-sumber sejarah adalah sebuah pulau kecil yang berjarak kurang lebih 6 km dari kota Tanjung Pinang, yaitu pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berjarak lebih kurang 35 km dari Pulau Batam. Mulanya, Masjid Raya Sultan Riau ini hanya berlantaikan batu bata dengan menara yang tingginya kurang dari 6 meter. Kini, masjid sudah diperbaiki dan diperbesar oleh yang dipertuan muda Raja Abdurrahman. Masjid pun dibangun secara gotong royong oleh masyarakat hingga ke kawasan Riau Lingga untuk membantu bahan bangunan dan makanan. Konon ceritanya, dibutuhkan bahan putih telur untuk digunakan membangun Masjid Raya Sultan Riau. Di Pulau Penyengat yang hanya terdiri dari sekitar 240 hektar ini, tercatat luas wilayah Masjid Raya Sultan Riau berukuran 54 x 32 meter dengan luas bangunan 29 x 19 meter. Ketebalan dindingnya mencapai 50 cm, menjadikan Masjid Raya Sultan Riau ini sangat kokoh dan menjadi satu-satunya peninggalan Kerajaan Riau Lingga yang tersisa. Masjid Raya Sultan Riau yang berwarna kuning menyolok ini menjadi bangunan yang langsung terlihat dari dermaga panjang dan pelabuhan Sri Bintang Pura Kota Tanjung Pinang. Masjid ini memiliki 13 kubah dan 4 menara masjid berujung runcing setinggi hampir 19 meter. Jika jumlah kubah dan menara dijumlahkan, maka 17 adalah penunjuk bilangan rakaat pada salat dalam satu hari. Masjid Raya Sultan Riau ditetapkan sebagai masjid pertama yang memakai kubah pada atapnya. Di pintu masuk Masjid Raya Sultan Riau ini terdapat Al-Quran yang ditulis oleh Abdurrahman pada tahun 1867. Beliau ini adalah putra Riau yang belajar di Istanbul, Turki. Al-Quran tersebut ditulisnya ketika mengajar agama Islam di Pulau Penyengat, Riau.
Beralaskan permadani biru, ruang masjid menyiratkan kemegahan pada masanya. Pada mihrab berdiri mimbar yang indah dan amat mengagumkan. Satu-satunya sebuah lampu gantung bercorak masa barok ikut menyaksikan sejarah perjalanan Kerajaan Riau Lingga dan masjid ini. Melangkah melewati pintu masjid, kita akan dihadapkan pada dua lemari hitam tua yang berhiaskan ukiran istimewa yang terbuat dari kuningan berwarna emas. Di dalamnya terlihat bertumpuk-tumpuk naskah-naskah tua peninggalan Kerajaan Riau Lingga. Ukiran kayu berwarna emas dipadu dengan cat dinding berwarna putih, kuning, dan hijau menjadikan masjid ini ceria, penuh kehidupan. Sebuah Al-Quran tua terdapat di dalam ruang sholat. Pulau Penyengat merupakan salah satu objek wisata religi di Kepulauan Riau. Salah satu objek selain Masjid Raya Sultan Riau ialah makam-makam para raja. Makam dari pahlawan nasional Raja Ali Haji, kompleks istana kantor dan benteng pertahanan di Bukit Kursi. Makam Engku Putri Permasyuri Sultan Mahmud terletak di daerah yang disebut Dalam Besar. Pusaranya berada di tengah bangunan makam. Di kompleks makam dapat ditemui pula makam-makam tokoh terkemuka Kerajaan Riau. Antara lain Pusara Raja Haji Abdullah yang di Pertuan Muda Riau Lingga ke-9 dan Pusara Raja Ali Haji, Pujangga Riau, Pengaram Gurindang 12, dan pusara kerabat-kerabat Engku Putri. Teman-teman Diva Lovers, demikianlah riwayat Masjid Raya Sultan Riau yang sangat mempersona dengan warna kuning emasnya, juga dengan kumpulan naskah-naskah yang kini merupakan tempat merujuk bahasa Melayu. Dan seterusnya, dalam Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, dengan jelas menyatakan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak saat itulah bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia. Sampai di sini dulu. Saya Asti Kleinstoiber. Salam Merah Putih.